Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita kedatangan salah satu anak muda ya yang saat ini bergelut pada salah satu organisasi besar. Ini juga mau kita spill sebentar itu. Oke, selamat sore Mas Sore. Yayat. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kita sudah reschedule 3 kali ya, Mas Yayat ya. Siap. Sibuk sekali nih Mas Yayat. Oke, Mas Yayat. eh saya dengar Mas Yayat sekarang salah satu anak muda yang pimpin organisasi ya, yang saya pernah baca beritanya kemarin, namanya Dewan Pimpinan Pusat Barisan Muda Wirausaha Indonesia. Oke, kita spill apa itu BMWI. Sahabat NTB News, mungkin ada yang belum tahu apa itu Barisan Muda Wirausaha Indonesia. Oke, silakan. Ya, terima kasih Bung Rahman. Sebelumnya terima kasih teman-teman NTB News. Alhamdulillah, jadi Barisan Muda Wirausaha Indonesia itu suatu perkumpulan yang kami inisiasi 5 tahun yang lalu dengan beberapa tokoh atau mentor nasional. Dan alhamdulillah Barisan Muda Wirausaha Indonesia saat ini kami sudah ada di 34 provinsi, di 200 kota kabupaten, Iya, dan kami juga alhamdulillah sudah terbentuk sampai 7 negara. 7 negara. 7 negara. Luar biasa. Nah, jadi apa sih kegiatan-kegiatan kami di Barisan Muda Wirausaha Indonesia yang sudah mau menginjak 5 tahun ini? Iya. Saat ini kegiatan kami yaitu fokus pelatihan-pelatihan kewirausahaan atau mentoring kewirausahaan dan perizinan. Kita berangkat mulai dari kampus-kampus, terus kalangan UMKM, pelatihan dan mentoring seperti apa, yaitu bagaimana teman-teman yang masih bingung terkait packaging, kita bantu perizinannya, terus yang terakhir kita bantu pemasarannya, mungkin lewat offline atau online saat ini. Iya. Itu yang kami bantu sampai saat ini. Oke. Berarti Barisan Muda Wirausaha Indonesia sudah ada di 7 negara. 7 Mas negara. Yayat, 7 negara. Tapi di Indonesia sudah terbentuk semua di semua provinsi. Indonesia ini baru di 34 provinsi. Mungkin sisanya ada 4 provinsi lagi yang ada di Papua. Di NTB sudah Di berarti. NTB sudah 10 kota kabupaten malah. Alhamdulillah. Artinya peran Barisan Wirausaha Muda ini luar biasa juga bagi UMKM di seluruh Indonesia. Oke, ini Mas Yayat. Sejauh ini kan Mas Yayat sering ke daerah-daerah, termasuk ke Nusa Tenggara Barat, daerah asal. Sebenarnya bagaimana perkembangan UMKM di NTB sejauh ini menurut pengamatan Mas Yayat? Ya, kita melihat data dulu. Saya pelajari data dari Dinas Koperasi dan UMKM. Iya. NTB saat ini data UMKM di NTB itu kalau tidak salah 123.000. 123.000. Sedangkan jumlah penduduk kita di NTB kalau tidak salah 5 sampai 6 juta. Iya. Di seluruh provinsi NTB. Nah, jadi yang saya lihat saat ini perkembangan UMKM yang ada di NTB luar biasa, apalagi dengan adanya MotoGP, terus ada MXGP, di Bima juga ada pecuan kuda, sehingga perkembangan UMKM itu di NTB semakin berkembang dan semakin menjadi garda terdepan kemajuan ekonomi yang ada di NTB. Tapi yang juga menjadi kendala yang saya pelajari di UMKM kita di sana, ketika ada event-event besar seperti MotoGP atau MXGP, kadang mungkin ada UMKM skala kecil, inak-inak
makna yang Iya, dijual itu iya, kalah dengan beberapa UMKM yang pertama iya, menjadi kendala packagingnya. packagingnya. Packagingnya, terus yang kedua perizinannya. Yang kita tahu perizinan itu kan harus lengkap Iya, sehingga kita bisa bersaing jualan di event-event internasional yang ada di NTB. iya, Nah, dan sampai saat ini pun saya melihat dibandingkan data tadi, data UMKM itu ada 123.000 yang ada di NTB. Dengan penduduk kita 5 sampai 6 juta. Nah, mungkin UMKM itu masih kurang masih dibandingkan kurang. data pendudukan di NTB. Nah, mungkin harapan saya dan harapan kita semua banyak anak-anak muda hebat di NTB. Tetapi yang menjadi kendala teman-teman di sana adalah pertama, pembinaan masih kurang. Pembinaan. Mungkin permodalan, mentoring yang masih kurang. Mentoring seperti apa? Bagaimana memulai bikin memulai usaha, selesai mulai usaha, bagaimana pemasarannya, terus bagaimana perizinannya, Iya, dan bagaimana hal-hal seperti ini yang mungkin bisa terus dilakukan, dibina oleh pemerintah dan bisa berkolaborasi dengan stakeholder setempat. oke. Jumlah pertumbuhan berdasarkan data itu 123.000, Pak Yayat ya. Eh, tapi faktanya pertumbuhan UMKM di suatu daerah itu akan selaras juga dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di salah satu daerah, terutama pada aspek retribusi. Gimana pendapat Mas Yayat? Eh, apa namanya? Mungkin saat ini saya kan sebagai ketua umum PMBI seluruh Indonesia. Iya, Mungkin saya pelajari dulu secara skop data UMKM di Indonesia. iya, Jadi UMKM di Indonesia ini datanya sebanyak 65 sampai 66 juta iya, dengan kependudukan kita hampir 200 lebih juta penduduk. iya, Dan UMKM ini menyerap lapangan pekerjaan itu sebanyak kalau tidak salah itu 97%. 97%. Mulai dari membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Iya, Terus yang kedua, sedangkan kembali lagi data kewirausahaan kita ternyata terbalik, terbalik ya, rendah. masih rendah. Sekitar data wirausaha di Indonesia ini kalau tidak salah 3,40 lebih persen dibandingkan tetangga kita kayak Thailand dan Malaysia itu udah 4%. Artinya sedikit meningkat. Sedikit meningkat lebih tinggi negara tetangga. Iya, iya. Tambah lagi Singapura. Singapura malah lebih tinggi lagi 8,6%. Dibanding lagi negara maju misalkan Amerika, Jepang, Korea itu sampai 10 dan 12%. Apa yang menjadi kendala sehingga data wirausaha yang ada di Indonesia mungkin khususnya di NTB dan lain sebagainya ini, yaitu saya sampaikan tadi, mungkin kebingungan teman-teman, Kebingungan. Iya. mulai dari bagaimana sih saya ingin usaha, cara mulai usahanya seperti apa, kalau udah ada usaha ini mau diapain lagi, harus ada perizinan ini sangat sulit menurut teman-teman, sangat ribet. Dan yang terakhir, bagaimana pemasaran dan permodalan. Hal-hal ini sehingga potensi atau sehingga teman-teman ingin berwirausaha itu masih mudah. Apa yang perlu kita lakukan? Kita harus berkolaborasi dengan pemerintah. Bagaimana untuk mempercepat, mempermudah perizinan, permodalan pada kaula muda yang ingin berwirausaha. Betul. Oke. Kalau melihat data yang disampaikan oleh Mas Yayat, artinya ada stagnansi pertumbuhan UMKM kita ini, ada stagnansi. Iya. Artinya kalau ada stagnansi berarti hambatan juga pada proses pencegahan pengangguran atau penyerapan tenaga pekerja itu akan sangat sulit juga. Oke, apakah selain dari perizinan, apakah ada hal lain
jadi kendala teman-teman ini di UMKM? Sebenarnya saya setelah riset Iya, hasil sekeliling di Indonesia, UMKM atau anak-anak muda atau wirausaha ini sebenarnya luar biasa semangatnya ya. semangat Mm-mm. ingin usaha, kreativitas, tetapi kendala lagi tadi kurangnya mungkin edukasi dan sosialisasi. Sosialisasi Edukasi. seperti apa? Pertama, mungkin ada pelatihan. Tapi pelatihan juga jangan hanya pelatihan 1 hari 2 hari sudah tidak ada tindak lanjut. Mm-mm. Yang kedua, ya terkait tadi permodalan. Permodalan. Akses permodalan yang sangat sulit dijangkau oleh teman-teman. Mm-mm. Mungkin ada permodalan, cuma informasi dan akses yang mereka bingung bagaimana caranya. Iya. Yang ketiga yaitu perizinan. Iya. Setelah kita punya usaha, perizinan, kita bingung cara ngurus perizinan. Kalau udah punya produk seperti ini, gimana cara ngurus izin? Iya. Izinnya apa saja? Iya. Ya kan? Iya. Itu kan harus kita sosialisasi, harus kita berikan informasi kepada teman-teman. Iya. Terus terakhir, pemasaran. Pemasaran ini memang secara teori gampang, Secara teori gampang. tapi secara praktik itu sangat sulit. Mm-mm. Yang saya sampaikan adalah harus pemerintah dan stakeholder swasta atau dan lain sebagainya itu harus sesering mungkin berikan pembinaan pelatihan, bukan langsung ke anak muda tersebut. Kalau saya masukkan mungkin konsep saya, Iya. mungkin pemerintah pusat mungkin harus sesering mungkin berikan pelatihan mungkin dari provinsi ke daerah. Misalkan daerah ini ada dinas PTSP, PTSP. tutup pintu. Mungkin PTSP juga harus berikan pelatihan perizinan atau pelatihan mentoring terhadap staf-staf yang ada di desa. Iya. Sehingga ke depannya ketika mereka ada ada produk, nanti ternyata ngurus perizinan harus ke dinas lagi yang antri. Ternyata di dinas-dinas itu udah ada stafnya yang bisa ngurus perizinan. Karena perizinan kita tahu sudah satu pintu, yaitu yang keluarkan Kementerian Investasi, bukan dinas lagi. Sudah satu pintu. Sudah satu. Gitu. Oke. Berarti ini soal perizinan ini hal yang sangat penting juga ternyata dalam ketika anak muda kita ingin mengembangkan UMKM di Indonesia. Tapi ada program pemerintah Mas Yayat namanya KUR. Ya. Apakah KUR itu salah satu solusi juga yang kemudian diberikan pemerintah kepada anak muda atau masyarakat yang ingin memulai usahanya? Ya. Nah, ketika kita berbicara KUR, iya, kan ada beberapa program pemerintah, mungkin salah satu yang kita situlah permodalan dari pemerintah. Tapi kita harus tahu juga, kita harus berikan KUR ini kepada minimalnya dia nih, usahanya seperti apa. Jangan sampai kita berikan KUR misalkan mohon maaf, kita 500. Iya. Tapi nanti kan hasilnya nihil, kita nggak tahu. Hasilnya nihil. Mungkin saat ini pemerintah juga lagi fokus. Wajib yang menerima KUR tersebut, mungkin packagingnya, kemasannya, perizinannya, datanya sudah masuk di kementerian atau dinas terkait. Nah, mungkin hal-hal itu dan mereka juga sudah ikut pelatihan. Jadi kalau hal-hal itu bisa dijalankan, mungkin UMKM inilah yang wajib dikasihkan KUR. Iya, artinya UMKM yang produktif. Yang outputnya juga jelas dirasakan oleh dirinya dan orang banyak. Oke. Di NTB sendiri kalau Mas Yayat lihat di 10 kota kabupaten dari pertumbuhan tadi 123.000 pertumbuhan UMKM kita. Itu data dari Dinas Koperasi ya. 2023. Apakah data itu punya relevansi nggak terhadap pertumbuhan atau perkembangan ekonomi daerah kita? Kembali lagi, ketika kita melihat data kependudukan kita ini kan 5-6 juta. 5-6 juta NTB ya. Kebanyakan itu kan mungkin faktor kewirausahaan tadi kan pertanian. Lebih banyak di pertanian dan peternakan.
Oke. Dan mungkin yang ketiga, kebanyakan pelaku-pelaku usaha yang skup bawah dan menengah ke atas. Iya, Nah, jadi ketika melihat data 123.000 ini, menurut saya itu masih kurang lah. Nah, masih kurang. data kependudukan 5 sampai 6 juta. Nah, harusnya di atas itu ya, Mas Yaya. Harusnya tapi di atas itu. Harusnya di atas Yang itu. itu tadi, ayo kita kaula muda, anak-anak muda ini berpikir kreatif. Mereka juga saya lihat anak-anak muda di BIM atau di NTB ini semangatnya tinggi Semangatnya tinggi, iya. untuk berwirausaha. Tapi kembali lagi yang saya sampaikan tadi, mungkin kita dan pemerintah harus lebih fokus. Tadi mereka berkeinginan bimbingan, mentoring, dan mungkin terakhir pembiayaan atau permodalan. Pembiayaan dan permodalan. Oke. Eh, betul juga itu. Cuman kan apakah di 10 kota kabupaten apakah merata juga pertumbuhan ekonominya? Pertumbuhan UMKM-nya maksudnya. Ataukah memang sentralisasi pertumbuhan ekonominya misalnya di Kota Mataram aja, sedangkan di tempat lain itu stagnan, misalnya di Bima, kemudian Kota Bima dan Dompu. Gimana menurut Ya. Pak Yaya? Kalau saya melihat saat ini pertumbuhan ekonomi yang paling menonjol, Iya. saya lihat ini saat ini ke Lombok Tengah. Lombok Tengah, ya. Karena mungkin faktor MotoGP MotoGP itu pengaruh, iya, pengaruh sekali. di Mataram. Pengantaran itu karena mungkin faktor pertama pemerintah dan pemerintah juga anak-anak muda juga mungkin berpikir out of the box gitu. Iya. Terus yang ketiga juga sekarang ini mulai juga tuh Lombok Timur, Mulai juga. Lombok Timur, Lombok Utara juga udah mulai saya lihat. Pokoknya di Pulau Lombok ini pemerataan ekonomi itu sangat signifikan saya lihat. Nah, tapi kembali lagi di Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa ini kan ada Sumbawa Barat, Sumbawa Besar, Dompu, Kota Bima dan Kabupaten Bima. Nah, kalau saya lihat di sini kembali lagi mungkin kita melihat di Kabupaten Bima. Kabupaten Bima ya. Kabupaten Bima ini saya melihat terkait UMKM-nya banyak, tapi terkait ekonominya mungkin yang saya lihat mungkin masih tidak terlalu banyak kemajuan mungkin karena faktor pertama. Iya. Faktor pertama pertama di sana terkait izinnya tadi yang saya sampaikan izin. Karena memang di Bima mohon maaf ini faktor perizinan banyak sekali yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu. Terus pemasarannya, mungkin terkait permodalannya, mungkin ada dapat permodalan, tapi mungkin tidak semua dapat. Iya. Perizinan ada yang paham, tetapi tidak semua paham, karena memang informasi dan sosialisasi kurang. Sosialisasinya kurang. Iya. Terus pemasarannya, misalkan contoh aja lah. Iya. Pemasaran sekarang nggak usah berbicara produk kita harus pemasaran di Jakarta. Memasarkan saja di Mataram itu sangat sulit. Yang dari Bima, di Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa karena persaingan produk. Iya. Kan? Saya sempat berpikir kemarin, saya sempat diskusi dengan teman-teman pelaku usaha. Iya. Bukan hanya Bima, tapi NTB. Kenapa kita tidak bentuk NTB Mall, misalnya, atau Bima Mall? Iya. Kenapa menarik juga Lombok itu saja? Iya. Kenapa kita tidak bentuk kayak bahwa NTB Mall atau Bima Mall ini galeri UMKM untuk pemasaran kita bentuk aja setiap kabupaten kota. Tapi itu khusus pemasaran produk domestik. Iya. Jadi ketika kita lagi susah, misalkan nih sapi, terus susu kuda liar misalkan, terus ada di situ tembeng goli atau di Bima juga itu ada bawang atau ini. Ketika nanti sulit pemasaran, ternyata Bima ini atau NTB ini sudah ada cabangnya. Sudah ada cabangnya seluruh Indonesia. Ya kayak di Indonesia lah, ada dubes-dubesnya. Nah, gunanya mereka ini dubes ini kan ada lagi di bawahnya. Tujuan untuk apa nanti ketika ada brand-brand produk untuk memasarkan seluruh. Untuk memasarkan seluruh. Ternyata Bima ini memiliki rumah UMKM untuk memasarkan
produk-produknya setiap wilayah. Kita tidak usah berbicara besar, satu Iya. produk aja misalkan di Bima. Misalkan ada tembeng goli. Tembeng goli namanya udah sampai dunia. Tapi kadang orang juga belum lihat seperti apa modelnya, Kualitasnya gimana? kualitasnya. Ketika ini sudah kita paparkan di rumah galeri UMKM yang kita buka cabang setiap kota kabupaten, Iya, ternyata Bima ini luar biasa. luar biasa. Pemasarannya yang konsep yang mereka buat. Iya, Itu yang sempat saya diskusikan dengan teman-teman. iya, iya. Mm-mm. Itu. Oke, kalau menurut Yaya tadi ternyata ada persaingan produk domestik. Misalnya tadi produk di Pulau Sumbawa ketika masuk Mataram juga kadang tidak laku juga. Kalau begitu pasarnya ini yang kita cari. Atau ada kemungkinan misalnya kita pemerintah kemudian bisa memfasilitasi untuk memasarkan ke luar negeri. Apakah punya peluang seperti itu? Peluang untuk memasarkan di luar negeri atau berbunyi ekspor itu banyak sekali. Banyak, iya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah jejak. Jejaring. Contoh, saya melihat beberapa kota kabupaten aja Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ya? Jawa Tengah yang saya keliling. Iya. Itu mereka itu sering sekali bahasanya itu di dinas dia tuh ekspor. Iya. Kopi domestik. domestik. Iya. Kadang di Korea. Mereka. Dan di luar negeri. Terus ada teman-teman saya juga kemarin di negeri. Karena BMBI juga ini yang saya bentuk di negara-negara itu untuk mencari informasi terkait kebutuhan produk apa saja Iya. di luar negeri. Begitupun BMBI yang ada di seluruh Indonesia ini untuk mencari produk apa saja menjadi keunggulan di setiap kota kabupaten. Nah, Iya. terus kembali lagi tadi, pasarnya sangat luas di luar negeri itu. Menjadi pertanyaan saya, kita kan harus ada tim informasi yang ada di luar negeri. Untuk memfasilitasi. Iya, memfasilitasi. Kalau kita hanya pergi ke sana memasarkan dong, yang ada anggaran yang habis. Anggaran yang habis. Ya, Betul. Kalau kita hanya berbicara, kita besok pemerintah Kabupaten Bima dan Kota Bima akan memasarkan, ada event memasarkan produk di luar negeri. Atau hanya memasarkan, malah yang ada anggaran yang habis. Rugi. Dan sekarang kita cari dulu informasi yang ada di Mesir misalkan. Di Mesir ini, ternyata di Mesir membutuhkan kain tenun sekian banyak misalnya. Terus di Jepang membutuhkan kopi sekian ton. Ataupun di Jepang juga membutuhkan susu kuda liar. Gitu. Jadi harus ada tim yang menginformasikan teman-teman di luar negeri bahwa kami memiliki kopi Bima misalnya. Iya. Ternyata di Jepang ini membutuhkan kopi Bima sekian. Kalau udah ada itu, apalagi kita mulai ngurus perizinannya, mulai ngurus bla bla dan lain sebagainya. Banyak hal yang perlu kita pelajari dulu terkait produk-produk yang ada di luar negeri. Oke. Tentu saja sangat menarik teman-teman NTB News. Saya akan men-share sedikit data. Ternyata UMKM kita sendiri punya andil, Mas Yayat, terhadap perekonomian Indonesia. Ini data yang kemudian kami peroleh di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Bulan Maret sendiri 2021 jumlah UMKM kita bertumbuh 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto itu sebesar 61,07%, atau kalau kita rupiahkan 8.573,89 triliun. Ini cukup besar juga, Mas Yayat. Sama ini lapangan pekerjaan. UMKM juga ternyata sukses menyerap lapangan pekerjaan senilai 97%. Luar biasa juga peran UMKM dalam kemajuan bangsa ini. Artinya sebenarnya pemerintah juga harus serius juga untuk memfasilitasi atau membina UMKM supaya apa? Supaya produktif, Mas Yayat. Betul. Kalau saya
mendengar cerita Mahya, ternyata Barisan Muda Wirausaha Indonesia sudah jalan juga ternyata untuk memfasilitasi beberapa UMKM lokal kita sehingga bisa diekspor di luar. Nah, itu artinya sudah tidak ada yang tahu sejauh ini ternyata BMWI sudah berjalan gitu, sudah bergerak. Untuk di NTB sendiri sejauh ini untuk produk lokal sejauh pengamatan Mas Yayat, produk apa saja yang kemudian sudah diekspor misalnya di Arab, kemudian di luar negeri? Saya kemarin sempat ngejum ya dengan Bu Kadis Bu Nelly. Kadis Bu Nelly, iya, Bersama, iya. saya pernah dengar kata beliau itu, memang NTB ini sering sekali ekspor. Oh, sudah sering ekspor, Nah, iya. salah satunya kemarin itu yang saya dengar itu kalau tidak salah kopi. Kopi, Kopi, ada hasil kopi, mungkin dan beberapa produk-produk UMKM lainnya. iya. Itu yang saya bahas sama beliau. Produk lokal kopi ya, yang sudah go internasional gitu. Sebenarnya NTB ini luar biasa. Mm-mm. NTB secara keseluruhan sudah sering mengikuti event-event internasional dan beberapa produk juga itu sering mereka ekspor ke luar negeri. Iya, alhamdulillah, iya. Kalau pada ini itu pada ekspor ya. Kenapa kemudian UMKM kita mengalami selain izin ada nggak faktor sumber daya manusia untuk misalnya pengelolaan pengelolaan yang mungkin bisa kemudian lebih menarik, kemudian bisa dipasarkan. Ya, ya. Bisa nggak seperti itu? Ya. Jadi selain perizinan tadi, terkait kalau berbicara SDM ya, Iya. SDM di kita di NTB itu sangat terkenal bahwa di NTB khususnya di Bima itu pendidikannya tinggi-tinggi. Iya, iya, iya. Nah, itu secara akademik. Iya, iya. Nah, kembali lagi kalau secara entrepreneur, berbicara entrepreneur atau wirausaha itu kan tidak segampang saya pengen bisa nih langsung. Iya. Harus ada mentor. Harus ada Ada mentor. mentor. Mentor itu dari siapa? Mungkin dari pemerintah, kolaborasi pemerintah dengan swasta untuk berikan pelatihan terhadap mungkin anak-anak muda yang ingin berwirausaha, bagaimana mungkin digitalisasi untuk pemasaran UMKM, terus apalagi tadi Pelatihannya. pelatihan pemasaran, terus pelatihan pencatatan keuangan, terus banyak hal yang perlu kita bina atau perlu kita berikan pelatihan di kalangan anak muda. Iya, berarti pada segi pelatihan ini masuk pada kategori SDM, penguatan SDM-nya. Kewirausahaan. Iya. Berarti kalau soal perizinan ini sangat sulit, apakah kemudian Barisan Muda Wirausaha Indonesia ada nggak, sudah ada tolong pemerintah nih harus begini, sudah ada nggak itu? Jadi begini, saya kemarin pelantikan periode kedua saya itu. Iya. Oh, sudah 2 periode ya, Pak? Langsung dihadiri oleh sidang UMKM. Iya, luar biasa. Iya. Beliau mengarahkan ke kami di Barisan Muda Wirausaha Indonesia untuk membantu pemerintah. Iya. Salah satunya apa? Bukan hanya bantu untuk membantu masyarakat, tetapi sosialisasikan bahwa ternyata perizinan di Indonesia ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin itu udah dipermudah semua. Jadi yang kita tahu dulu ada namanya SIU. Ya, SIU. Iya. Dan namanya TDP. Dan namanya SKU. SKU itu surat keterangan usaha. Surat keterangan di desa. Sudah bisa di desa. Iya. Dulu. Tapi ini sudah tidak berlaku. Bukan tidak berlaku, tapi sudah satu pintu. Namanya nomor induk berusaha. Mungkin pernah dengar. Nomor induk berusaha. Iya. Nah, nomor induk berusaha ini untuk usaha apa saja. Mulai UMKM yang jualan pinggir jalan kayak bakso, bakwan, UMKM yang jual keripik, kerupuk dan lain sebagainya tuh wajib memiliki NIB. Mulai dari usaha peternakan, usaha pertanian, usaha atau kita pun punya PT harusnya
gampang, cuma sosialisasi mungkin Sosialisasi. ya belum menyentuh kepada masyarakat di bawah. Oh, itu ada kendalanya. Ternyata sudah gampang ya. NIB ini, perizinan ini, saya ngajarin Bung Iya, Rahman. iya, 10 menit atau 15 menit, Bung Rahman udah langsung bisa. iya. 15 Karena menit gampang. saking gampang, iya, iya. Jadi pertanyaannya, Iya, itu kita di sosialisasi. Ada yang nggak tahu. Mungkin masih ada tuh yang mengurus usaha di desa. Ternyata sekarang udah satu pintu satu pintu di dinas PTS. PTSP di bawah Kementerian Investasi. Perizinan itu langsung dikeluarkan oleh Kementerian Investasi. Oke, siap. Selain dari itu, ini juga tidak kalah penting, Mas Yayat. Yang mendominasi pertumbuhan ekonomi atau pelaku UMKM ini harusnya yang lebih giat itu anak muda. Anak muda yang memang zamannya pertama adalah entrepreneur digital. Ya. Gimana menurut Mas Yayat? Itu. Jadi sekarang ini kita melihat ada namanya kreatifpreneur. Kreatifpreneur. Bisnis kreatif istilahnya. Iya, tapi diisi oleh anak muda semua. Bisnis kreatif ini dalam ekonomi baru istilahnya. Ekonomi baru. Apa itu yang kita lihat sekarang ini, hal-hal baru ini diisi oleh anak-anak muda. Iya. Misalnya kayak digitalisasi seperti Bung Rahman. Iya. Pengembangan YouTube. Iya. Ini termasuk juga ya pengembangan YouTube ini. Masuk ini pada adalah bisnis kreatif. Masuk web. Web. Oh iya. Karena UMKM itu berbicara juga kewirausahaan. Kewirausahaan. Iya. Ada namanya juga teman-teman berbicara selain YouTube, bagaimana selain YouTube, selain digitalisasi, kita perbanyak follower kita. Perbanyak follower, iya. Itu kan saat ini kan lagi pengembangan kreatifpreneur atau bisnis kreatif. Salah satunya digitalisasi. Tapi menyentuh nggak pada masyarakat di tingkat misalnya di desa-desa atau misalnya masyarakat perkotaan yang memang tidak tersentuh pada aspek misalnya jaringan dan sebagainya. Apakah ya? Kalau dilihat dari satu sisi, pelaku usaha juga itu harus mengikuti zaman. Iya. Mau alasan kita, saya tidak bisa memakai internet, saya tidak bisa promosi lewat internet, lewat Facebook, lewat Instagram. Zaman sekarang itu harus ikuti perkembangannya. Walaupun kita punya toko besar. Betul. Tapi kalau kita ketinggalan di digitalisasi, kita ketinggalan. Iya. Karena saat ini pemerintah juga lagi gencar-gencar memberikan informasi, pelatihan digitalisasi, bagaimana cara promosi lewat digitalisasi, yaitu Facebook, ataupun TikTok, atau Instagram. Kita banyak melihat saat ini, orang itu jualannya di TikTok semua. Iya, di TikTok. Makanya kalau kita ketinggalan, contohnya di Tanah Abang kemarin, kalau kita ketinggalan digitalisasi sosial media, kan ketinggalan lewat kita. Lewat. Luar biasa juga perkembangan digital. Perkembangan selangkah, 2 langkah, 3 langkah kita pasti ketinggalan kalau kita tidak mau mengikuti zaman, yaitu pengembangan digitalisasi. Oke, siap Maya. Oke. Berarti saya bisa simpulkan sahabat Internet News, ternyata izin usaha itu sekarang sudah gampang. Sudah gampang dan itu cukup lewat internet. Di dinas apa tadi Mas Yayat? Jadi siapapun bisa buat perizinan. Siapapun. Saya sendiri pakai laptop. Hari ini pun bisa buat perizinan sendiri. Dan 15 menit ya? 15 menit jadi. Oh iya. Tapi kita kan harus belajar. Harus belajar. Ada yang ngajarin kita, yaitu pelatih. Mentor. Iya. Ini mungkin terakhir Mas Yayat, karena waktu kita juga terbatas. Apa pesan Mas Yayat untuk anak muda yang ingin berwirausaha? Oke, Sobat NTB News. Sekarang Indonesia ini akan memasuki bonus demografi, yaitu di tahun 2030 ya. Jadi kita kaula muda
harus terus berinovasi dan kreatif dalam konteks penciptaan lapangan pekerjaan. Iya. Menjadi wirausaha-wirausaha. Nah, dengan apa kita harus banyak mengikuti pelatihan, pendampingan, mentoring. Hal-hal ini harus sering kita ikut. Sehingga kita menyiapkan SDM unggul dalam kewirausahaan. Kalau ini bisa kita laksanakan, insya Allah bonus demografi 2030 di Indonesia kita bisa akan jalankan dengan peningkatan kewirausahaan yang ada di Indonesia. Sehingga data kita yang 3,46% tadi bisa naik lagi seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Iya, insya Allah. Iya. Terima kasih Mas Yayat dan sahabat-sahabat NTB News. Mungkin itu saja Mas Yayat. Terima kasih Terima kasih sudah hadir di podcast NTB News. Mudah-mudahan juga pembicaraan pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya. Oke, salam NTB News, salam narasi perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.